Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Ibu Junita Simorangkir dalam pembelajaran matematika kelas 7. Materi kita hari ini adalah tentang persamaan linear satu variabel, sering disingkat dengan PLSV ya. Sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, kita akan membahas dulu tentang yang namanya kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Jadi kalimat tertutup itu biasanya berupa pernyataan, artinya kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Ya, ini contoh 2 kali 5 sama dengan 10, berarti benar dia ya. Lalu 2 pangkat 3 sama dengan 6, udah salah dia, udah tahu kita kebenarannya, bahwa saya ini tidak benar, salah ya. Karena 2 pangkat 3 harusnya 8. Lalu yang berikut, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, benar. Jadi pernyataan ini sudah tahu kita, pernyataan benar. Lalu nomor 4, Batam adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, salah ya. Karena ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Jadi sudah tahu kita ini adalah kalimat tertutup. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Lalu lihat kalimat terbuka. Kalimat terbuka, kalimat yang belum dapat kita pastikan dia benar atau salah ya. Beda dengan ini tadi. Sudah dapat kita pastikan dia benar atau salah. Kalau di sini belum ya. Contoh nomor 1, 8 tambah A sama dengan 10 ya. Kalau seandainya 5 saya buat A-nya, apakah masih benar? Seandainya 1 saya buat A-nya, apakah masih benar? Nah, jadi belum tahu kita kebenarannya. Begitu juga dengan B kurang 2 sama dengan 5. Kalau di sini saya buat 15. Ya, benarkah hasilnya sama dengan 5? Belum tahu kita. X adalah bilangan prima. Bilangan prima itu banyak. Ya, mungkin 9 saya buat di sini. Ya. Maaf, 7 misalnya. 7 ya. Apakah benar? Atau 3 apakah benar? Atau memang 9 tadi ya kan? Apakah benar 9 itu bilangan prima? Ya, begitu kira-kira ya. Lalu kita bahas tentang apa itu persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel itu ciri-cirinya dia merupakan kalimat terbuka. Ingat apa tadi kalimat terbuka? Masih butuh penyelesaian ya kan? Masih butuh kita jawaban yang sebenarnya supaya ini menjadi kalimat yang benar, ya, pernyataan yang benar. Lalu memiliki satu jenis variabel dan hanya berpangkat 1. Ya. Memiliki satu jenis variabel dan berpangkat 1. Kalau hanya x ya, pangkatnya hanya 1. Lalu memiliki tanda sama dengan, namanya persamaan ya kan. Contoh 2x kurang 3 sama dengan 9. Lihat x-nya berpangkat 1 ya, ada tanda sama dengan, dan hanya x variabelnya hanya 1, berarti dia adalah persamaan linear. Sementara nomor 2, contohnya 5x kuadrat tambah 3 sama dengan 1, dia bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena x-nya berpangkat 2 ya. Contoh nomor 3, x tambah y sama dengan 6, ini juga bukan. Kenapa? Ada variabel x, ada variabel y, tidak bisa ya. Baik, kita lanjutkan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ada 2 cara ya, tergantung kebutuhan dari soal tersebut. Yang pertama, jumlahkan atau kurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ya, sekali lagi jumlahkan atau kurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Lalu yang kedua nanti kalikan atau bagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi seperti Ibu katakan tadi, tergantung dengan kebutuhan dari soalnya. Kita lihat contoh soal nomor 1 ya. Nomor 1 ini 25 kurang 4y sama dengan 6y tambah 15. Jadi ini 4y kita tinggalkan, ini ruas ya. Ini ruas kiri yang dibatasi oleh tanda sama dengan. Yang ini ruas kanan ya. Yang di sebelah tanda sama dengan itu ruas kanan. Yang sebelah kiri sama dengan itu ruas kiri ya. Jadi yang namanya variabel kita upayakan di sebelah kiri ya. Kita upayakan semua di sebelah kiri. Lihat, variabel yang ada di sini adalah y. Di soal ini y. Maka ini konstanta 25 kita hilangkan ya dengan cara ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi 25. Ya. Lihat,
25, karena ini mau dikurangkan, saya dekatkan dia ke sini. Kurang 25 kurang 4Y sama dengan 6Y tambah 15 kurang 25. Ruas kiri kurang 25, ruas kanan juga kurang 25. Maka hasilnya ini habis kan? Tinggal 4Y, negatif 4Y sama dengan 6Y, ini negatif 15 kurang 25, negatif 10. Ya. Maka ini 6Y tidak boleh di sebelah kanan karena ada variabel di sini. Variabel harus berada di sebelah kiri. Ya. Maka ini 6Y mau kita hilangkan. 6Y kita hilangkan, berarti karena ini positif, kedua ruas ini harus kita kurangkan dengan 6Y. Ya, maka negatif 4Y kurang 6Y sama dengan 6Y, ya, kurang 6Y kurang 10. Ini soalnya tadi. Baik, kita lanjutkan. Negatif 4Y kurang 6Y berarti negatif 10Y. Maka 6Y kurang 6Y habis ya. Tinggal negatif 10. Nah, ini Y yang mau kita cari, Y. Jadi negatif 10-nya ini harus hilang. Bagaimana supaya hilang negatif 10? Tentu sama-sama kita bagi negatif 10, ruas kiri dan kanan. Ya, sama-sama dibagi negatif 10. Maka negatif 10 bagi negatif 10, 1. 1Y tidak usah ditulis. Itu sama dengan Y. Sama dengan negatif 10 bagi negatif 10, 1. Ya, jadi angka ya koefisien di samping variabel itu namanya koefisien kan. Kalau angka 1 tidak usah ditulis ya. Oke. Ini nanti langkah-langkahnya ya. Tolong dipelajari kembali ya. Lalu soal nomor 2. 5 kali M tambah 2 sama dengan 30. Ini kalau ada tanda panah seperti ini buat berarti harus kita kalikan supaya tanda kurungnya hilang. 5 kali M 5M. 5 kali 2 10 sama dengan 30. Ini soalnya. 10 ini harus hilang karena dia berada di sebelah kiri, ruas kiri. Dia konstanta. Maka supaya hilang, kita kurang 10 karena ini kan positif 10. Maka ruas kanan juga negatif 10 atau kurang 10. Maka hasilnya ini habis kan? 5M sama dengan 20. 30 kurang 10 kan 20. Maka yang mau kita cari adalah M. Sementara ini masih 5M. Berarti masih harus kita sederhanakan. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 5. Maka 5M dibagi 5, 5 bagi 5, 1. Tinggal M. Sama dengan 20 bagi 5, 4. Ya, dia. Baik, soal nomor 3. Ini ada pecahannya ya. Perhatikan. 1/3 X kurang 2 sama dengan 2/3 X kurang 13/3. Ya, lihat 3, 3, 3. Berarti supaya hilang per 3 ini semua, ruas kiri dan ruas kanan dikali 3. Kira-kira kenapa ide ibu guru harus sama-sama dibagi 3? Karena ini pecahan, tentu kalau dikali 3 ya, sama-sama dikali, ini salah ya, dikali 3 ya. Jadi 3 dikali 1, 3. 3/3, 1. Maka hilang nanti di sini. Ya kan? Jadi, sekali lagi, untuk apa dikali 3 oleh ibu guru ini? Supaya per 3/3/3 hilang. Ya, maka sebenarnya cara cepatnya ini kan begini. 3 ini 3 dikali 1/3 ini hapus saja, matikan ini dengan ini, tinggal 1 di sini kan gitu. Berarti X kurang 2 karena dalam kurung. Lalu ini juga, ini 3 dengan 3 tinggal 2X. 3 dengan 3 di sini tinggal negatif 13. Itu dia. Tujuannya tadi kali 3 ini sekali lagi supaya hilang per 3/3/3, supaya pecahan menjadi bilangan bulat. Nah, sekarang ini hasilnya tadi. Lihat, sama-sama kita buka, kita lepaskan kurungnya kiri dan kanan. Maka ini kan ada negatif 2. Negatif 2 dia sebagai konstanta. Di ruas kiri dia tidak perlu. Maka kita hilangkan.
Karena dia negatif 2 maka harus tambah 2. Ruas kiri dan ruas kanan tambah 2. Maka kita selesaikan. Ini negatif 2 tambah 2 habis kan? Tinggal X sama dengan, ini nanti kalau negatif 13 tambah 2 negatif 11. Berarti hasil akhirnya X sama dengan 2X kurang 11. Nah, lihat 2X di sini, dia tidak perlu di sini. Tidak bisa. Maka kita hilangkan dia. Ya, caranya menghilangkan karena ini positif 2X, kurangkan dengan 2X. Maka ini juga kurangkan. Lakukan hal yang sama. Kalau kamu kurangkan ini dengan negatif 2X, ini juga kurangkan dengan 2X. Maka ini habis. Kan begitu. Tinggal negatif 11. Ini X kurang 2X adalah negatif X. Maka negatif X belum penyelesaian. Yang dicari positif. Ini tadi positif kan? M sama dengan 4 positif. Maka supaya positif dia, tentu ini harus dibagi negatif 1. Karena negatif 1, di sini ada angka kan? Bagi negatif 1 sama dengan X. Ya, negatif 11 bagi negatif 1 sama dengan X. Ya, itu dia ya. Baik, ada soal satu lagi. Soal terakhir ya. Nih, banyak dia pecahannya kan. Lihat, 2 kali 1/2X tambah 3/2 kurang 7/2 sama dengan 3/2 kali 2X tambah 1 kurang setengah X tambah 2. Nah, ini kan ibu guru katakan tadi harus kalikan dulu ke dalam. Termasuk tanda negatif ini. Kalikan ke dalam. Maka hasilnya 2 kali 1/2. Ini 2 kali 1, 2/2X. Tambah 2 kali 3, 6/2. 2 kali 7. Maaf, ini enggak dikalikan. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam kurung. Ini lepas tersendiri dia. Lanjut. 3 kali 2/2. Berarti 6/2. Ya. 3 kali 1, 3/2. Ini. Lalu negatifnya kalikan, negatif kali setengah X, berarti negatif setengah X. Negatif dikali 2, negatif 2. Kita lanjut. Ya. Ini 2, 2, 2, 2, 2, 2. Berarti supaya hilang per 2 sama seperti soal nomor 3 tadi, ruas kiri dan ruas kanan harus sama-sama kita kali 2. Ya. Kalikan ini sama seperti tadi. Ini ya, tinggal 2X. Ini tinggal 6. Perhatikan tangan ibu ya. Ini sini mati, tinggal negatif 7. Lanjut, yang kanan. Ini ya, dengan ini tinggal 6X. 2 dikali 2 2 dengan 2 habis, tinggal 3. Kenapa tidak saya coret supaya kamu tidak bingung ya? 2 dengan 2 ya, tinggal X. Maka ini kalikan karena ini bilangan bulat kan. 2 kali negatif 2, negatif 4. Sekali lagi kita ulang dari sini ya. 2 dengan 2 mati, tinggal 2X. 2 dengan 2 tinggal tambah 6. 2 dengan 2 tinggal negatif 7 sama dengan, lanjut ke sini, 2 dengan 2 tinggal 6X. 2 dengan 2 tinggal 3 ya. 2 dengan 2 tinggal negatif X. Lalu 2 dikali min 2, min 4. Kita lanjutkan. Maka ini kurangkan. Ya, hasilnya 2X kurang 1. 6 kurang 7 kan negatif 1 kan. Sama dengan 5X. Dari mana 5X? Yang sejenis. 6X dikurang X. Ya, tinggal 5X. Lalu positif 3 kurang 4. Hasilnya negatif 1. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini negatif 1 harus kita hilangkan karena dia konstanta. Tidak bisa konstanta di ruas kiri. Maka karena ini negatif 1 tambah 1. Lakukan hal yang sama untuk ruas kanan, tambah 1. Maka hasilnya 2X ini hilangkan sama dengan 5X. Nah, 5X tidak bisa berada di kanan. Dia ada variabel di sini, harus hilang ini. Bagaimana cara menghilangkan 5X ini? Ya kurang 5X.
lakukan hal yang sama untuk sebelah kiri, jangan lupa. Maka kita selesaikan, karena ini sudah kurang 5x, kurang 5x, kita selesaikan. 2x dikurang 5x, berarti negatif 3x. Sama dengan 5x kurang 5x, berapa? 0, ya. Maka ini karena yang mau dicari adalah x, ya, x, dan bernilai positif, maka kedua ruas harus sama-sama dibagi negatif 3. Maka negatif 3 bagi negatif 3 x, 0 bagi negatif 3 0. Mudah ya? Baik, anak-anak kami harap masih tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap berlatih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat.